Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan membahas Kitabus Shiyam, fikih seputar Ramadan, masih di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Sama ya dengan kitab bukunya dengan kitab Thaharah yang biasa kita kaji di sebelum ini sama, tapi di sekarang kita pindah ke kitab As-Shiyam. Di sini kita masuk ke bab pertama dulu. Al-babu al-awwal fi muqaddimatis shiyam. Bab pertama tentang muqaddimah, pembukaan atau serba-serbi atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang secara dasar. Wa fihi iddatu masaila. Pada bab ini ada beberapa poin. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyami wa bayanu arkanihi. Definisi masalah pertama, poin pertama kita akan belajar tentang definisi puasa dan penjelasan dari rukun puasa. Ini penting ya, mengetahui rukun puasa itu apa dan definisi puasa itu apa. Ta'rifuhu as-siyamu fil lughah al-imsaku 'ani syai'. Kalau puasa itu secara bahasa menahan diri dari sesuatu, al-imsak. Tapi mungkin enggak terlalu ini ya, kalau makna bahasa enggak terlalu lah. Wa fi syar'i, ini baru penting. Puasa dalam istilah dalam atau secara syar'i atau secara istilah, puasa ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari seluruh pembatal puasa. Nah, perhatikan ya. Apa tadi definisi puasa? Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, dan dari seluruh pembatal puasa. Jadi kita semoga sampai materinya nanti pembatal puasa itu apa saja. Jadi dari sini kita sebenarnya sudah tahu ananda sekalian bahwasanya yang namanya puasa tidak cukup cuma menahan haus dan lapar. Apalagi puasa semata-mata tidak makan, tidak minum tok. Ada kadang sebagian orang ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dia di Ramadan puasa saja, sholat enggak. Atau ya semata-mata menahan makanan minum tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang puasa yang mereka peroleh, yang mereka dapat dari puasanya itu cuma lapar dan haus tok, pahala enggak. Paham ya? Ini sia-sia atau tidak? Sia banyak orang yang puasa yang mereka dapat itu apa? Cuma lapar dan haus tok yang mereka dapat. Pahalanya enggak dapat. Pahala enggak dapat. Ya karena persepsi atau karena yang mereka fahami puasa itu cuma nahan haus dan lapar saja. Padahal enggak. Yang ditahan di samping haus dan lapar wasairil muftirat, tahan juga diri dari seluruh pembatal puasa, seluruh pembatal puasa. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Al-Bukhari. Kalau ada orang puasa nih, kalau ada kaum muslimin muslimah puasa namun dia tidak meninggalkan, malam yada', barang siapa yang ketika puasa tapi dia tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, wal amala bih, dan dia juga melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan kotor. Jadi barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan kotor,
dan dia juga tidak meninggalkan perbuatan kotor, maka Allah itu tidak butuh dari perjuangannya, Allah itu tidak butuh dari usahanya menahan makan dan haus sedikit pun. Jadi berarti apa? Lapar dan hausnya sia-sia. Allah nggak butuh. Dia lapar, dia haus, Allah nggak butuh selama dia masih mengerjakan apa? Perbuatan sia-sia dan perkataan sia. Berarti apa? Puasa jangan sampai berucap kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, dan jangan sampai berbuat perbuatan kotor dan perbuatan sia-sia. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita kembali lagi puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa. Ma'aniyati, disertai niat. Jadi puasa itu harus dengan niat, tidak boleh tanpa niat. Min tulu'il fajri as-sadiq, dimulai proses menahan tadi dimulai dari terbitnya fajar sadiq, atau mungkin biar mudah azan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari alias azan maghrib. Itu definisi puasa. Nanti ditanya ini ya, definisi puasa ini nanti ditanya. Wa arkanuhu, sekarang rukun dari puasa. Ini penting ya. Kita harus tahu kalau ibadah itu ada rukun, ada syarat. Bahkan di praktik muamalah nanti ada rukun, ada syarat. Nah, ini pondasi kita nih untuk beribadah. Warkanuhu, rukunnya min khilali ta'rifi siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyaini huma al-awwal al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Rukun-rukunnya dari definisi puasa secara istilah, secara syar'i barusan, jelaslah bagi kita bahwasanya puasa itu mempunyai dua rukun yang fundamental, dua rukun yang asas yang penting. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah al-imsak, adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Startnya sejak fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Ini rukun pertama, menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Itu rukun pertama, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dan dalil rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi, dan sekarang. Nah, ini kita telah bahas kemarin ya, maksud dari ayat ini. Dan sekarang gaulilah istri-istri kalian itu dan carilah padanya karunia Allah. Kemudian sekarang malam ini kalian boleh makan dan minum sampai jelaslah bagi kalian benang putih di antara benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, ini kita telah rincikan juga di pertemuan sebelumnya. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadun nahari wa sawadul lail. Dan maksud di firman Allah, benang putih di antara benang hitam adalah putihnya cahaya siang dan malamnya kegelapan malam, cahaya malam. Itu maksudnya ya. Jadi rukun pertama tadi apa? Menahan diri dari muftirat, dari seluruh pembatal puasa. Itu rukun pertama. Dalilnya tadi Al-Baqarah 187. Asani, rukun yang kedua, an-niyatu, adalah niat. Seluruh ibadah itu harus ada niat. Seluruh ibadah harus ada niat. Tidak boleh tanpa niat. Terutama puasa harus ada niat. Apa itu an-niyah? Bagaimana niat itu? Bi ayya qasida as-sa'imu bihadzal imsaki 'anil muftirat ibadatallahi azza wajal. Jadi niat itu bagaimana? Yakni orang yang berpuasa dia memaksudkan dengan menahan diri dari seluruh pembatal, dia maksudkan itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi puasanya Ananda itu memang dimaksudkan proses kita menahan diri dari seluruh pembatal puasa
itu dimaksudkan untuk apa? Untuk apa dimaksudkan? Untuk beribadah kepada Allah. Itu niat namanya. Jadi niat itu aktivitas kita itu memang kita tujukan untuk beribadah kepada Allah. Itu niat. Itulah niat itu. Yang kita kerjakan memang kita tekadkan di dalam hati, kita maksudkan, tujukan yang kita kerjakan itu untuk beribadah kepada Allah. Itu disebut niat, atau proses berniat itu seperti itu. Fabiniyati tatamayyazu al-a'malu al-maqsudah lil ibadah an ghairiha min al-a'mal. Dengan niat maka bisa terbedakan. Dengan niat itu ya, maka seseorang bisa membedakan mana aktivitas yang tujuannya untuk ibadah dari aktivitas yang selain ibadah. Jadi dengan niat itu bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak ibadah. Karena kita telah bahas, kalau puasa yang seperti dikerjakan ya, menahan dari makan dan minum saja, ini banyak yang kerjakan. Banyak ya, kadang di agama Hindu, di agama Hindu itu juga ada kegiatan mereka seperti puasa, itu juga ada. Mereka menahan diri, mereka juga tidak makan, tidak minum, nanti ada jamnya, ada. Tapi bisa nggak disebut ibadah yang dipraktekkan orang Hindu? Bisa disebut ibadah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak ibadah? Karena tidak berniat. Bahkan di dalam dunia kesehatan ada ya seorang dokter, dia menyampaikan kalau seperti di Amerika, di Eropa sana itu ada penyakit yang lumayan banyak, namanya diabetes atau sakit gula di kita. Itu banyak di Amerika sana. Kemudian ada buku ditulis oleh dokter-dokter penyakit dalam di Amerika. Dokter ini yang seringlah menangani kasus sakit diabetes ini. Kemudian luar biasa, banyak pasiennya sembuh. Ternyata pasien itu sembuh, apa metode pengobatannya? Biasanya dikasih nomor 1, 4, 2, 5 gitu ya, pakai nomor. Ternyata metode yang mereka praktekkan adalah puasa. Adalah apa? Puasa. Tapi kan mereka orang kafir. Tidak ada niat. Bisa nggak disebut itu puasa? Tidak, walaupun mirip aktivitasnya, tidak makan, tidak minum, ada jamnya, ada jendela makan istilahnya, jendela menahannya, ada waktu menahannya, ada jendela makan, walaupun istilahnya seperti itu, walaupun praktiknya sama, tanpa niat tidak bisa disebut puasa. Jadi niat itu membedakan mana yang dia ibadah, mana yang dia tidak ibadah. Kemudian apa fungsi niat? Penulis mengatakan, wa binniyati tatamayyazu al-ibadatu ba'duha an ba'din. Niat juga bisa menjadi pembeda dari satu ibadah dengan ibadah lainnya. Puasa, ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Itu nanti dibedakan dari niat. Kita puasa wajib kah ini, Ramadan kah ini, atau puasa sunnah. Nah, itu guna niat ya. Jadi niat ada punya dua tujuan. Tujuan pertama, pembeda antara mana yang aktivitas ibadah dan mana yang non ibadah. Kemudian dengan niat itu juga bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kemudian fayaksidu as-saimu bihazi siyam imma siyami Ramadan wa ghairihi min anwa'i siyam. Kemudian orang yang puasa itu bisa berniat ya, dengan puasanya itu bisa saja dia kerjakan puasa Ramadan atau selainnya dari puasa-puasa sunnah. Nah, itu tentang niat. Kemudian wadalil hadza rukn, dan dalil rukun yang niat ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu atau masing-masing orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi niat itu penting.
Bahkan seseorang itu akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Jadi kalau ada orang beribadah, dia beribadah tapi tidak berniat, maka tidak disebut ibadah. Atau ada orang yang beribadah, namun ibadahnya ternyata dia kerjakan karena dipaksa, terpaksa. Ada sholat karena sekolah suruh sholat. Ada orang yang berwudu ya karena sekolah yang suruh berwudu. Kalau sekolah sini disuruh sholat, disuruh wudu, padahal hatinya tidak mau sholat. Atau karena orang tua yang paksa. Maka kalau seperti ini, itu bagaimana ibadahnya? Ya dia akan peroleh seperti apa yang dia pinta. Maksudnya pahala tidak ada. Pahala tidak ada. Makanya mulai dari sekarang baguskan niat. Jangan sampai sholat itu karena disuruh sekolah. Jangan sampai puasa besok nih Ramadan. Puasa itu jangan sampai kenapa puasa? Malu. Masa udah gede tidak puasa? Atau karena dipaksa orang tuanya? Jangan. Harus dengan niat. Niatnya apa? Ibadah kepada Allah. Niat itu ibadah mengerjakan puasa untuk ibadah kepada Allah. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Al-mas'alatu tsaniyah, poin kedua. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalil tentang hukum itu. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadana wa ja'alahu ahada arkan Islam al-khamsah wa zalika fi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qawlihi ta'ala syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Hukum puasa Ramadan. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Berarti hukumnya wajib. Dan juga Allah menjadikan puasa Ramadan itu menjadi salah satu di antara rukun Islam yang 5. Jadi dia kewajiban yang istimewa. Di samping hukumnya wajib, ternyata juga menjadi rukun Islam. Berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Wajib atau tidak? Wajib, tapi tidak masuk rukun Islam. Bisa dipahami? Kalau puasa di samping dia kewajiban di dalam Islam plus dia juga sebagai apa? Rukun Islam. Dia sebagai rukun Islam. Nah, itu dipahami ya, ada keutamaan. Dalilnya firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 183 kemudian 185. 183 ini yang sering diulang-ulang Ramadan ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. La'allakum tattaquna, agar kalian ya dengan puasa tadi kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas antara petunjuk, dan Al-Furqan juga pembeda antara hak dan batil. Barang siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan hilal Ramadan, maka wajib baginya puasa. Falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ini dalil wajibnya puasa dari Al-Quran. Kalau dari hadis, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim ya, untuk dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Lima rawahu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, berdasarkan ya riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadana wa hajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila.
Rasul bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 hal. Pertama apa? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Iqamis sholati, tegakkan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima haji baitillah, pergi berhaji ke rumah Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian itu dalilnya ya. Dalil hukum puasa itu wajib dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi tadi kita bawa 1. Kemudian hasil ijma', wa qad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid-daruri wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Para ulama seluruh mazhab, para ulama kaum muslimin seluruhnya sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, dan dia juga salah satu di antara rukun Islam yang sudah sama-sama diketahui. Minad din, merupakan bagian dari agama ini secara pasti. Wa anna munkirahu, dan bahwasanya orang yang mengingkari wajibnya puasa dihukumi kafir dan dia telah murtad dari Islam. Jadi kalau ada kaum muslimin dia mengatakan puasa itu tidak wajib, maka hukumnya apa kata para ulama? Apa hukumnya tadi? Kalau ada orang mengatakan puasa itu tidak wajib, maka hukumnya apa? Kafir, dan dia murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perlu diketahui ya, di dalam Islam keterangan para fuqaha, para ulama sebutkan orang murtad itu kalau di dalam Islam hukumnya secara syariat adalah ditangkap, dipenjara, kemudian diminta taubat 3 hari. Berapa lama diminta taubat? 3 hari. Nanti kalau tidak mau bertobat dipenggal kepalanya. Jadi tidak main-main. Murtad itu tidak main-main ya. Dalam Islam murtad itu tidak main-main. Apa tadi hukum orang murtad? Apa tadi hukuman untuk orang murtad? Ini kitab-kitab akidah ya, Nawaqidul Islam, banyak di syarah, ada Syekh Saleh Fauzan juga ada syarah, dan banyak ulama syarah. Apa hukum murtad tadi yang pertama? Ditangkap, kemudian diapakan? Diminta tobat berapa lama? 3 hari. Kalau tidak tobat dipenggal. Nah, ini hukum orang yang murtad. Kejam bener Islam Ustaz. Enggak, memang seperti itu ya. Nanti ada satu hadis Nabi SAW disebutkan di situ ada 3 orang, 3 golongan ya, yang darahnya itu halal. Alias apa? 3 golongan yang dia mendapat hukum mati. La yahilu damu mri'in muslimin ila bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 sebab. Jadi kalau 3 sebab ini dilanggar, maka darahnya menjadi apa? Halal. Apa maksud darahnya halal? Maksudnya maksudnya apa? Hukumannya hukuman mati. Hukumannya hukuman apa? Hukumannya hukuman mati. Apa itu 3 itu? Ada yang tahu? Hadiahnya. Pernah belajar? Belum pernah belajar? Sudah? Sudah Ustaz? 3 belajar atau hadisnya itu Ustaz? Hadisnya maksudnya? Ada ya. Coba 1 dulu. Silakan. Itu ada. Silakan. Orang yang berjin as-saibu zani. Taib. Benar. Bisa lanjutkan hadisnya hafal? Hafal hadisnya? Enggak. Taib. Enggak apa-apa. Ini udah dapat hadiahnya ya. Coba ada enggak yang hafal hadisnya? Pernah udah belajar ya? Coba yang hafal hadisnya. Biar agak panjang.
Oh, silakan. Ati al-kabir sauti. Alah, Ruby. La yahillu damu bil muslimin illa bil taratin as-sayyidani wa ansurin nafsi al wa tariqul ilmi al fariqul jamaah. Taib. Nah, itu dia ya. Ini apa? Hadiah. Oh, taruh sini. Nah, itu dia ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab. Yang pertama as-sayyibuzani. As-sayyibuzani yaitu orang tua berzina kalau makna literalnya. Maksudnya apa? Orang yang pernah menikah. Jadi kalau ada orang yang dalam Islam itu dibedakan Ananda. Kalau ada orang yang belum pernah menikah berzina, beda hukumnya dengan orang yang pernah menikah berzina. Bisa dipahami? Kalau orang yang pernah menikah, muhsan namanya, mereka berzina, itu yang maksud dalam hadis. Bisa dipahami? Orang yang pernah menikah, walaupun sebentar ya, walaupun sudah bercerai, tapi pernah menikah, resmi secara syariat, dan berzina, itu maksud dalam hadis. Halal darahnya. Apa hukuman untuk orang yang pernah menikah berzina? Namanya rajam. Apa namanya? Rajam. Tahu bagaimana metode rajam itu? Seperti apa? Rajam itu nanti digali lubang, dimasukkan orang itu ke dalam lubang sampai setinggi dada. Maksudnya apa? Dada ke atas kelihatan. Paham? Dada ke atas, tangannya di dalam, dada di atas kelihatan. Kemudian nanti orang yang menyaksikan atau orang yang lewat boleh lempar pakai batu. Tapi batunya itu lebih gede dari kerikil lah. Tidak boleh batu besar. Batunya kecil-kecil. Kenapa seperti itu? Kalau pakai batu besar, itu sekali lempar mati. Syariat tidak menginginkan dia cepat mati. Makanya pakai batu kecil biar matinya apa? Biar matinya lama. Paham ya? Paham enggak sampai di sini? Harus pakai batu kecil lemparnya, biar lama matinya. Biar orang bisa banyak kebagian. Tapi kalau pakai batu besar kan headshot ya, yang pertama gini kan langsung enggak, yang lain enggak dapat jatah. Itulah bahasanya seperti itu. Paham ya? Itu tadi namanya apa? Rajam. Itu bukan kezaliman ya. Kalau seperti itu hukum orang nggak ada berzina. Paham sampai di sini? Kalau ditegakkan itu orang nggak bakal berzina. Kalau tahu seperti tadi kan ditonton tuh, orang lihat. Itu namanya apa tadi? Rajam. Ditanam separuh sampai dada, kepalanya keluar. Ini khusus berlaku untuk yang berzina itu kalau pernah menikah. Kalau pernah menikah. Nanti kalau dia tidak pernah menikah lain lagi hukumnya. Tapi yang dimaksud di hadis yang pernah menikah. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua apa? Membunuh. Jiwa dibalas dengan jiwa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Itu literal hadis ya. Maksudnya hukum qisas. Kalau ada orang yang membunuh, maka dia dibunuh juga dengan cara bagaimana dia bunuh seperti itu membunuhnya. Bisa dipahami? Dan ini khusus pembunuhan sengaja. Pembunuhan apa? Sengaja. Karena di dalam Islam nanti pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan semi sengaja. Semi sengaja. Ya, dibilang sengaja ada sengajanya juga, dibilang nggak sengaja juga nggak sengaja juga gitu. Ya biasanya dia menggunakan alat yang bukan untuk membunuh gitu ya. Misalnya mukul temannya pakai bantal gitu ya. Dipukulin pakai bantal jatuh gitu, kepleset mati gitu ya. Dia nggak ada niat gitu ya. Itu semi sengaja. Atau mungkin tadi bisa masuk ke kategori tidak sengaja. Ada pula pembunuhan tidak sengaja. Ada pembunuhan tidak sengaja. Misalnya lagi mundur, rupanya di belakang ada teman di atas itu misalnya kan lagi mundur, tidak tahu di belakang ada teman, kita nggak tahu. Paham enggak? Paham ya? Kita cuma mundur doang, mundur gitu ya. Rupanya di belakang ada orang, kita nggak tahu, dia jatuh, meninggal. Itu namanya tidak sengaja. Jadi pembunuhan ada berapa tadi? 3. Yang pertama sengaja, yang kedua semi sengaja. Semi sengaja paham ya? Separuh sengaja, separuh tidak sengaja. Yang ketiga
tidak sengaja. Yang dimaksud dalam hadis tadi, yang dibunuh itu yang pertama, yaitu membunuh dengan sengaja. Jadi kalau membunuh tidak sengaja, dia tidak dikisos, tapi cukup membayar diyat, membayar denda. Denda itu standarnya nanti 100 ekor unta, tapi bisa nego. Bisa nego. Saya maunya ndak unta Ustaz, maunya mobil aja bisa, gitu ya. Itu negosiasi. Kalau dahulu pakai 100 ekor unta, nanti umurnya juga ada ada umurnya dibeda-bedain juga. Itu yang masuk di dalam apa? Hadis. Nah, jadi tidak semua tindak pembunuhan nanti dihukum mati, tidak. Tadi makanya dirinci. Paham sampai di sini? Sama dengan berzina, dirinci yang khusus untuk al-muhsan, orang yang pernah menikah. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Kemudian yang ketiga, apa tadi? At-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agama. Alias apa meninggalkan agama itu? Murtad. Itu juga hukumnya gimana? Tadi yang Ustaz bilang, ditangkap dulu, diminta taubat 3 hari, ngeyel ya, nggak mau taubat, maka apa? Eksekusi. Hukum pancung. Kalau dulu hukum apa? Pancung. Pakai pedang ditajemin. Sekali potong. Harus tajam. Tidak boleh menyakiti ya. Membunuh pun tidak boleh menyakiti. Itu dia. Nanti memang ada lanjutan hadisnya. Watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariq lil jamaah nanti pemberontak, al-bughat. Nah, itu nanti tambahan-tambahan di akidah ya. Tapi kita fokus di 3 tadi. Orang yang berzina pernah menikah, ini keluar nanti ya. Ini penting ya. Yang kedua apa? Pembunuhan, kisos, tapi membunuhnya sengaja ya. Yang ketiga apa tadi? Orang murtad. Bahkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man baddalu dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi itu murtad itu ndak kasus sepele ya. Murtad itu bukan masalah remeh, tidak. Di dalam Islam itu serius. Tapi dewasa ini begitu banyak orang gonta-ganti agama. Biasanya kasusnya itu banyaknya ya. Di antaranya karena pengen nikah, tertarik dengan perempuan kafir, akhirnya pindah agama, itu banyak. Seperti itu banyak. Nah, orang yang mengingkari hukum puasa atau rukun Islam yang lainnya, puasa itu tidak wajib loh. Wah, hati-hati, berarti dia murtad. Sama ya dengan sholat. Sholat itu sepakat ulama seluruh mazhab. Ulama kaum muslimin seluruhnya dari kaum salaf dan khalaf itu sepakat sholat itu 5 kali sehari malam. Ada ya di berita, Ustaz lupa nama alirannya, di Jawa sana itu keluar di berita nasional. Itu cuma sholat mereka itu cuma sehari semalam tuh cuma 3 kali. Sholat wajib itu cuma 3 kali sehari semalam, bukan 5 kali. Nah, itu aneh toh. Nah, itu bermasalah. Itu masuk ke dalam sini. Ada, itu masuk berita ya. Dia pokoknya yang mereka yakini sholat wajib berapa kali? Cuma 3 kali sehari semalam. Cuma 3 sholatnya. Tidak 5 seperti kita. Nah, itu bahaya juga. Mereka mengaku Nah, itu bahaya. Itu sudah keluar dari ijma' kaum muslimin. Nah, ini hukumnya seperti ini. Murtad dari Islam. Dinasehati dulu. Kalau mereka ngeyel, mereka masih kekeh ya dengan kesalahan itu, ya sudah. Berarti sudah tegak iqamatul hujjah. Hujjah telah tegak untuk mereka. Jadi ini ya, wa sabata bizalika fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnah wal ijma' wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. Dan dengan hal ini jelaslah ya bahwasanya wajibnya puasa Ramadan itu dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya dari sunnah, dan dalilnya dari ijma' kaum muslimin. Dan juga para ulama sepakat orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan dihukumi kafir. Nah, itu dari dalil dari puasa. Sekarang kita tambah 1 poin, baru nanti ditanya jawab ya. Al-mas'alatu tsalisah aqsamu siyam. Poin ketiga, jenis-jenis puasa. Asyamu qismani, wajibun wa tatawwu'un.
Puasa itu ada dua dalam Islam. Pertama ada puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila salasati aqsamin. Puasa wajib di dalam Islam itu ada 3. Puasa wajib ada berapa? Ada 3. Apa saja puasa wajib itu? Shaumur Ramadhana, puasa Ramadan. Yang kedua, shaumul kafarat, puasa kafarah. Tahu puasa kafarah? Ini puasa karena melanggar aturan syariat. Kafarah itu denda syariat. Misal, kalau yang berkaitan dengan puasa, kalau ada orang di siang Ramadan, mereka berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka nanti denda syariatnya pertama memerdekakan budak. Berhubung di Indonesia tidak ada budak, pindah ke hukum kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarah, ini wajib. Berarti maaf ya, kalau ada orang berhubungan suami istri juga ini suami istri yang menikah ya, berhubungan di pagi Ramadan, di siang Ramadan, hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Dan ini dulu ditempuh. Kalau tidak mampu baru nanti memberi fidyah 60 fakir miskin. Tapi puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa ini puasa apa namanya? Puasa apa? Puasa kafarah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Atau kalau ada orang melanggar sumpah. Misalnya nazar tapi tidak mau mengamalkan. Misalnya Ananda bernazar kan, saya kalau lulus dapat nilai ranking 1, saya tidak akan makan bakso lagi, gitu ya. Padahal dia bakso lover, gitu. Paham enggak? Saya kalau lulus ujian, saya tidak akan makan bakso lagi. Padahal dia pecinta bakso. Akhirnya tidak tahan lama-lama makan bakso atau pengen makan bakso, gitu ya. Maka langgar sumpahnya. Setelah dilanggar sumpahnya, maka ada namanya kafarah, yaitu puasa 10 hari. Puasa kafarah itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang ketiga, shaumun nazar, puasa karena bernazar. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada, sama lagi tadi ya, kalau ya Allah, kalau saya lulus ujian, ya Allah, kalau saya dapat ranking 1 ujian, saya mau puasa 10 hari berturut-turut. Nah, ada yang pernah seperti itu? Belum? Tidak ada di sini ya? Tidak ada ya? Nah, kalau ada, ya Allah, kalau saya dapat nilai ranking 1 ujian ini gitu, saya akan puasa 10 hari berturut-turut. Itu namanya nazar. Ternyata dia dapat ranking 1. Ternyata dapat ranking 1. Benar dapat ranking 1, maka hukum puasa 10 tadi apa? Wajib. Nah, itu namanya nazar. Tapi nazar itu para fuqaha sebutkan ya, nazar itu hukumnya makruh. Nazar hukumnya apa? Makruh. Tidak usah buat-buat nazar. Kaum muslimin tidak usah buat-buat yang namanya nazar. Kalau saya ini, kalau lulus kuliah di sana, kalau masuk di sekolah unggulan, kalau nilai tinggi, kalau dapat kerja, kalau pangkat naik, saya akan puasa, saya akan sedekah. Tidak boleh. Nazar itu hukumnya apa? Jumhur sebut makruh. Makanya Rasul sebut la khaira fih. Nazar itu tidak ada kebaikan padanya, kata Nabi. Wa inna ma yustakhraju anil bakhil. Dan nazar itu terlontar, dikeluarkan hanya dari orang-orang pelit. Karena dia beribadah kepada Allah itu hitung-hitungan. Kalau, paham enggak? Kalau naik pangkat baru puasa. Kalau berarti kalau nggak naik pangkat nggak puasa gitu. Kalau nggak naik pangkat nggak beribadah kepada Allah. Enggak, beribadah kepada Allah ikhlas. Nggak usah ditakar-takar atau ditawar-tawar. Paham ya? Nazar hukumnya apa? Makruh. Kita nggak boleh bernazar. Tapi kalau sudah terbuat dan isi nazarnya puasa, maka puasanya menjadi wajib. Nah, jadi dipahami ya. Bernazar hukumnya nggak boleh, makruh. Haram nggak juga, tapi makruh ya. Tapi kalau sudah terlanjur buat, wajib dijalankan. Paham ya? Udah terlanjur bernazar, wajib dijalankan. Terutama nazarnya puasa, maka puasanya menjadi wajib. Jadi puasa wajib ada 3, puasa Ramadan, puasa kafarat dengan puasa nazar.
Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu, dan pembahasan kita berfokus kepada puasa Ramadan dan puasa sunnah saja. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawadi'iha insyaallah taala. Adapun puasa jenis lainnya akan datang di pembahasannya tersendiri insyaallah taala. Baik. Itulah ya pembahasan kita pada pagi ini, baru di mukadimah puasa. Memang kalau udah materi di fikih itu bosen ya, kesannya bosan, tapi enggak. Kalau orang yang sudah suka belajar, suka di fikih, belajar fikih itu menarik. Ya, kunci fikih itu tadi ya, definisi itu penting. Definisi ibadah puasa apa definisinya, rukunnya apa, kalau itu wajib dalilnya yang dipakai apa, kemudian perincian-perincian itu penting. Itu pondasi-pondasi yang dibutuhkan untuk pelajar ya, pelajar fikih. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Di pertemuan sebelumnya kita bahas ya, puasa Ramadan itu tidak diwajibkan untuk kaum muslimin saja. Orang Yahudi dan orang Nasrani juga diwajibkan puasa Ramadan, sebagaimana Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan ya. Keterangan para ahli tafsir menjelaskan ya, Yahudi ternyata disuruh puasa Ramadan, Nasrani juga. Sekarang gimana model puasa Yahudi plus Nasrani tadi? Coba, siapa yang bisa? Silakan. Mikrofonnya atau kuat suaranya? Kuatkan suaranya. Bisa? Coba. Ditenggelamkan ya, meninggal ya, ditenggelamkan. Sampai 50 hari. Prosesnya 50 hari gimana? Prosesnya. Itu Ramadan ya, yang gimana? Karena diganti bulan, menebus kesalahannya ditambah ditambah 10 hari. Kemudian bernazar, bernazar mereka ya, bernazar 7 hari. Kamu gantung 50 ya, tapi ada yang mengatakan cuma 40 ya. Ini hadiahnya. Nah, lanjut. Tadi kita belajar definisi puasa. Yang ini. Kita tadi belajar ya definisi puasa yang secara syar'i atau secara istilah. Siapa yang bisa sebutkan? Tanpa lihat buku ya. Silakan. Silakan berdiri. Lagi itu belum selesai. Separuh nanti rotinya. Gimana? Coba lengkapkan. Oke, nama. Mulai dari terbit fajar sampai satu lagi yang kurang. Apa? Itu udah benar. Sedikit lagi. Ini 3/4 rotinya. 1 poin lagi. Biar dibantu ya. Beserta apa? Apa yang paling penting? Itu ya. Udah benar ya. Menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal puasa disertai niat. Startnya kapan? Dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi kalau orang puasa niatnya diet biar kurus, boleh atau tidak? Enggak boleh, kan enggak ada niatnya ibadah. Puasa itu niatnya apa? Ibadah. Kenapa ente tidak makan minum? Dietnya. Loh, niatnya diet. Enggak boleh. Niat itu ibadah kepada Allah. Ada waktu-waktu jamnya, karena banyak ya metode diet sekarang itu banyak. Konsepnya seperti puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi tidak makan, tidak minum tok gitu ya. Sisanya mah dibuat gitu ya. Jam-jamnya juga macam-macam sudah. Enggak. Puasa tadi itulah dari definisi kita tahu mana puasa mana tidak. Nah, puasa tadi Ustadz sebut rukunnya ada 2. Rukunnya ada 2. Coba rukun yang pertama. Sekalian aja lah 2 rukun itu apa gitu ya. Ganti rukunnya 2 ya. Apa rukun pertama, rukun kedua? Ali. Rukun
Menahan diri dari Itu lebih tasmau. al-imsak dari apa? Bahasa Indonesianya saja kalau enggak Arabnya. Bisa? Apa? Oh, dari muftirat, dari pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal puasa. Satu lagi? An-niyat atau bagus ya. Muftirat. Ini. Nah, tadi kita sebut bahwasanya puasa wajib itu ada 3. Apa saja puasa wajib itu? Nadif. Irfa sautaka. Puasa apa satu lagi? Nazar. Tip. Sebenarnya ada tambahan satu ya, tapi tidak masuk di sini. Puasa qadha itu juga hukumnya apa? Wajib. Tapi dia karena dia qadha ya, bukan ada. Ada itu menunaikan ibadah dalam waktunya. Kalau qadha itu menunaikan ibadah di luar waktunya. Jadi puasa qadha itu hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh juga dibatalkan, tidak boleh. Misalnya kalau Ananda sakit Ramadan, nanti kan selepas Ramadan harus ganti ya. Kalau kita niatnya qadha Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh nanti jam 9 pengen makan nasi goreng, tidak bisa. Itu hukumnya wajib. Kecuali pembatal syar'i baru boleh dia batal. Nah kemudian di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas bahwasanya puasa itu ya tatkala awal diturunkan hukumnya ada mengalami perubahan. Ada nasikh wa mansukh istilahnya. Ada yang dimansukh, ada hukum puasa itu pertama hukumnya apa, kemudian berubah. Itu di Al-Baqarah 184 seperti apa, kemudian di 185 seperti apa kekuatan hukumnya. Masih ingat ya? Coba ingat-ingat dulu. Ada yang bisa? Bisa? Paham enggak? Pertanyaannya paham? Di awal-awal puasa Ramadan dia mengalami perubahan hukum. Ada yang dimansukh, ada hukum yang dimansukh, dinasakh. Di Al-Baqarah 184 kemudian diganti hukumnya di Al-Baqarah 185. Coba ada yang tahu? Terakhir berarti. Mana yang angkat tangan? Coba. Kalau yang pertama apa tadi? Pilihan ya, takhir, boleh puasa, boleh dia pilih bayar fidyah. Itu memang pilihan. Hari ini dia lagi nggak pengen puasa, padahal sakit enggak kuat, iya gitu ya, boleh. Kemudian setelah itu berubah menjadi wajib. Tidak ada pilihan bagi orang yang mampu ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Dulu pilihan, kemudian setelah itu menjadi wajib. Kalau dulunya ini hadiahnya benar ya. Hadiahnya orang yang mampu puasa itu kalau di awal-awal bebas memilih ya antara berpuasa atau apa? Atau tidak berpuasa alias membayar fidyah. Kemudian di Al-Baqarah 185 penggalan yang terutama ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan hukumnya wajib. Jadi diulang-ulang ya pertemuan kita tadi, baru seputar muqaddimah, diulang-ulang materinya agar besok ya bisa menjawab, agar Ananda bisa menjawab. Metode atau pembelajaran fikih itu memang idealnya lebih banyak tanya jawab daripada materi. Memang lebih banyak. Dulu Ustadz pengalaman ya belajar fikih itu dengan pakar, dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, memang kita belajar itu lebih banyak tanya jawabnya, tapi tidak ada hadiahnya. Ini luar biasa ya, yang jawab dapat roti. Kami yang jawab tidak ada dapat apa-apa, tapi cuma dapat ilmu. Lebih banyak tanya jawabnya, lebih banyak diskusinya, lebih banyak, bahkan lebih banyak
jebakannya. Tahu jebakan? Jebakannya tahu jebakan? Nah, di sini Ustaz tidak bisa nyampaikan seperti itu, nanti Ananda bingung ya, karena belum lama belajar fikih. Nanti ada jebakan. Kalau gini boleh nggak? Kalau gitu boleh nggak? Itu ditanya-tanya sampai kita pun bingung, gitu ya. Sampai kita bingung, sampai kita pun ragu gitu. Ini udah bener nggak ya? Apa maksudnya? Bagaimana supaya tidak ragu? Bagaimana supaya tidak ragu? Bagaimana caranya supaya tidak ragu? Belajar sampai matang, sampai yang kita sampaikan itu ilmu. Terakhir, tadi kita mulainya 19, ada sisa 5 menit lagi, apa Ustaz? Baik. Kenapa ilmu harus diulang-ulang? Allah Ta'ala berfirman, penggalan surah ya, penggalan ayat, fas'alu, apa? Ada yang hafal ayatnya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri jika kalian tidak tahu. Di sana kenapa tidak disebut ahlul ilmi, tapi disebut apa? Ahlu zikr. Paham ya? Al-Imam Syuuti menjelaskan, kenapa disebut ahlu zikri, bukan ahlul ilm. Bukan orang berilmu, tapi orang yang zikir. Zikir itu artinya apa? Zikir itu artinya ingat. Ahlu itu bisa mu'tamir juga bisa artinya. Orang yang memakmurkan ingat. Jadi tanyalah sama orang yang memakmurkan ingat. Apa maksudnya? Orang berilmu belum tentu ingat dengan ilmunya. Tapi yang dipesankan suruh tanya sama orang siapa? Yang ingat ilmunya. Paham ya? Yang zikir memang ilmunya tuh teringat olehnya. Itu yang bisa ditanya. Tapi sekedar berilmu tapi tidak ingat ilmunya, lupa, banyak lupanya, atau ilmunya di catatan, maka itu bukan tempat untuk bertanya. Tapi bertanya kata Allah sama siapa? Ulama atau ahli ilmu yang ingat ilmunya, enggak sekedar berilmu tapi ilmu yang diulang-ulang sampai zikir. Jadi mubalaghah. Ahlu ilmi itu tingkatan tertingginya zikir, dia ingat akan ilmunya. Paham ya? Kira-kira kalau ulama sampai level zikir, memang ingat ilmunya, teringat ilmunya, melekat ilmunya, itu kira-kira bagaimana caranya? Dengan cara mengulang. Seperti itu belajar agama. Nanti kalau di dalam dunia fikih, kalau ada orang yang suka mengulang-ulang pelajaran fikih seperti Ananda ulang-ulang, terus nanti belajar fikih, nanti ada yang namanya malakatu ilmiah. Apa namanya? Malakatu ilmiah. Malaka ini tidak ada bahasa Indonesianya, susah dijelaskan. Malaka itu bisa kita sebut seperti insting, seperti feeling. Misalnya kalau Ananda yang sudah pandai bawa sepeda motor, dia akan bisa menakar, memperkirakan kalau ingin motong, paham ya? Insting. Jadi malaka ilmiah itu ada, itu terbangun bagi orang yang menekuni satu ilmu dan diulang-ulang sampai ke level zikir. Memang dia ingat ilmunya karena diulang-ulang, kemudian dia punya malaka ilmiah. Malaka ilmiah itu kemampuan ya, kemampuan dia, insting dia sudah hidup dalam dunia ilmu. Biasanya kalau dalam fikih itu kadang orang baru bertanya, jawabnya sudah tersedia. Paham tidak? Belum selesai yang bertanya, jawabnya sudah tersedia. Orang belum selesai bertanya, jawabnya sudah tersedia. Atau kalau matematik lah biar mudah. Kalau Ananda yang suka belajar matematik, yang suka mengulang-ulang matematik, itu kadang nampak soalnya sudah kebayang rumusnya. Bahkan bukan cuma satu rumus. Oh, soal ini saya punya 10 rumus untuk menyelesaikannya. Ada yang seperti itu di sini? Ada yang olimpiade matematik ada, Ustaz? Ada yang level itu? Oh, untuk soal ini saya punya 10 rumus untuk menyelesaikannya. Itu namanya apa? Malaka. Siapa yang suka matematik? Coba tunjuk tangan. Oh, hadiahnya habis ya. Hadiahnya habis. Kira-kira bisa seperti itu, melihat soal langsung tahu jalannya, itu disebut malaka. Itu tadi hasil apa? Hasil mengulang-ulang. Dia punya refleks, dia punya insting terhadap ilmu, itu disebut dalam dunia ilmiah namanya malaka. Namanya apa? Malakatu ilmiah. Itu luar biasa ya. Kalau orang yang sudah matang puluhan tahun di dalam satu bidang ilmu,
misalnya ilmu fikih, dia sudah berpuluh-puluh tahun di sana, sudah banyak buku yang dilahap, yang dipelajari, penelitian, diskusi, maka dia akan punya yang namanya malaka. Itu suatu yang mahal. Itulah yang disebut orang-orang yang punya malaka ilmiah, itulah yang disebut Allah ahlu zikr, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahlu zikr, ulama yang ingat ilmunya, yang ilmunya dibawa kemana-mana, ditanya dia ingat ilmunya, dia bisa jawab, dia bisa jelaskan. Itu disebut ahla zikri, itu disebut ahla zikri. Ini ya, kalau Ananda lihat YouTube, nanti ketik di YouTube itu Nur ala Darb, apa namanya, Nurun ala Darb, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Itu channel, misalnya bintang tamunya Syekh Saleh Fauzan. Itu tidak kajian. Syekh Saleh Fauzan duduk di studio, itu nanti pembawa acaranya itu cuma kertas tebal ini dari berbagai negara. Jadi cuma tanya jawab saja. Apa maksud ini dijawab. Cuma dibacakan soal dijawab. Itu luar biasa. Mau Al-Quran ditanya, mau hadis ditanya, mau fikih ditanya, mau akidah, Syekh Saleh Fauzan bisa apa? Bisa jawab seluruhnya. Itu disebut orang yang sudah punya apa? Malah keilmiah. Ditanya maksud ini dijawab. Ditanya maksud hadis ini dijawab. Pokoknya luar biasa. Seluruh yang ditanya dijawab. Itulah dia alim. Dan itu disebut ahla zikr. Jadi kayak gitu ya. Jadi bukan sekedar berilmu. Banyak orang berilmu, banyak. Yang pernah belajar banyak. Tapi yang ingat ilmunya itu sedikit. Makanya mubalaghah, puncak dari ahlul ilm apa? Ahlu zikir. Tapi bukan yang zikir ngaco-ngaco, enggak. Zikir itu orang yang ingat ilmunya. Jadi ilmu itu diulang. Wallahu a'lam. Kita akhiri ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 60 syukran jazilan wa jazakumullah